beberapa jenis IKNB di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas jenis IKNB yang terakhir. Jenis IKNB yang terakhir ini berupa lembaga keuangan khusus. Dari namanya saja kita tahu bahwa lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang bersifat khusus loh. Menurut OJK, lembaga keuangan khusus itu terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan dengan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa lembaga keuangan khusus yang harus kamu ketahui. Nah, apa saja ya? Yuk ikut denganku melihat berbagai lembaga keuangan khusus. Kita mulai dari lembaga yang secara khusus bertugas untuk mendukung pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Tentunya sekarang kita berada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, tepatnya di Indonesia Exim Bank. LPEI ini bertugas mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan atau usaha lain yang menunjang ekspor. Tugas lainnya juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi. Oke, selanjutnya kita ke tempat di mana masyarakat dapat melakukan kegiatan berupa menjaminkan barang-barang berharganya. Guna memperoleh sejumlah uang, barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian. Kamu tidak asing lagi dengan lembaga yang satu ini, bukan? Yap, betul. Sekarang kita berada di Pegadaian. Nah, ternyata tugas pokok dari Pegadaian ini dapat menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan Pegadaian meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai dan berdasarkan fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga, dan atau pelayanan jasa taksiran. Setelah selesai mengunjungi perusahaan Pegadaian, sekarang kita ke lembaga yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu UMKM untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Iya, kita berada di lembaga penjamin. Ada lagi nih, lembaga keuangan milik pemerintah yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara UMKM. Kali ini kita berada di PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM. Lihat, PT PNM ini mereka memiliki 5 bidang usaha yang terdiri dari unit layanan modal mikro, membina ekonomi keluarga sejahtera, pengembangan kapasitas usaha, jasa manajemen, dan program kemitraan. Oke, selanjutnya kita ke lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Iya, kita berada di PT Sarana Multigria Finansial atau yang disingkat dengan PT SMF. PT SMF ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Saat ini PT SMF merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Sampai juga kita di perjalanan terakhir mengenal lembaga keuangan khusus. Kita ke lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan mendorong masyarakat berinvestasi di pasar modal dengan menyediakan beragam produk dan layanan yang terbaik. Dalam mewujudkan tujuan itu, PT Dana Reksa memiliki 4 anak perusahaan yang bergerak di bidang sektor bisnis jasa keuangan, berupa PT Dana Reksa Sekuritas, PT Dana Reksa Investment Management, PT Dana Reksa Finance, dan PT Dana Reksa Capital. Selesai sudah kita membahas berbagai jenis industri keuangan non-bank. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya.